Udah, rekotan sih. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang sistem operasi Windows. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nindya Anastasia dengan NIM akhir 106. Yang kedua adalah Elinor dengan NIM akhir 094. Yang ketiga ada saya sendiri, Damar Pratama dengan NIM akhir 086. Dan yang keempat, yang terakhir, ada Pradita Eka dengan NIM akhir 081. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Boleh di next slide. Ya, di sini ada sejarah singkat tentang Windows. Jadi, Windows merupakan sistem operasi yang pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft Office pada tahun 1985. Dan sejak saat itu telah mengalami banyak sekali perkembangan dan evolusi, sehingga menjadi salah satu operasional sistem paling banyak digunakan di dunia hingga saat ini. Nah, operasional sistem ini adalah sistem operasi grafis pertama yang dirancang untuk penggunaan komersial dan dapat digunakan pada PC yang menggunakan prosesor Intel 8086 atau 8088. Next. Jadi di sini ada jenis dan kategori Windows. Yang pertama ada Windows 1.0 yang dimana versi pertama dari operasional sistem ini dirilis pada November tahun 1985 yang memiliki tampilan antarmuka yang sederhana dan menambahkan wawasan yang sederhana dan menawarkan dukungan untuk beberapa aplikasi seperti Paintbrush, Bright, dan kalkulator. Nah, yang kedua ada Windows 2.0 yang dimana seri ini dirilis oleh Microsoft pada tahun 1987 yang dimana operasional sistem ini menawarkan beberapa perbaikan dan peningkatan dibandingkan dengan versi sebelumnya, termasuk dukungan untuk aplikasi yang lebih banyak. Nah, kemampuan Windows 2.0 ini untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan dan pengenalan fungsi drag and drop. Lanjut, yang ketiga ada Windows 3.0, yang dimana Windows ini dirilis pada tahun 1990, yang dimana sistem operasional Windows pertama yang benar-benar populer. Nah, Windows 3.0 ini menawarkan tampilan antarmuka yang lebih modern dan mudah digunakan, dukungan untuk program yang lebih banyak, dan kemampuan untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Selain itu, Windows 3.0 ini juga menyertakan pengenalan fitur baru, seperti File Manager dan Program Manager. Lalu yang series keempat ada Windows 3.1 yang dirilis pada tahun 1992, yang dimana versi Windows ini semakin memperkuat posisi Windows di pasar. Windows 3.1 ini memperkenalkan TrueType font yang membuat hasil cetakan lebih profesional, serta memiliki stabilitas lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Windows 3.1 ini banyak digunakan di lingkungan sekolah, kampus, dan perusahaan di seluruh dunia. Lalu yang kelima ada Windows 95, yang dimana Windows ini dirilis pada tahun 1995. Sistem operasional Windows ini yang sangat populer dan menjadi tonggak bagi sistem operasional modern. Windows 95 menawarkan tampilan antarmuka yang sepenuhnya baru yang mencakup tombol Start dan Taskbar, serta dukungan untuk plug and play hardware. Windows 95 juga menambahkan dukungan untuk program 32 byte
dan memperkenalkan fitur seperti Windows Explorer, Internet Explorer, dan perangkat lunak Microsoft Office. Lalu yang keenam ada Windows 98 yang dirilis pada tahun 1998. Windows ini lebih ramah terhadap internet yang dimulai berkembang pada masa itu. Jadi Microsoft menyertakan Internet Explorer secara default, memperkenalkan Windows Update, serta dukungan USB. Jadi inilah di mana era komputer rumah mulai terhubung. Lalu yang ketujuh ada Windows ME atau Millennium Edition. Ini dirilis pada tahun 2000, yang dimana Windows ME difokuskan pada penggunaan rumahan dengan berbagai fitur multimedia. Jadi Microsoft menghadirkan Windows Movie Maker untuk editing video sederhana dan sistem restore untuk memperbaiki kesalahan sistem. Tetapi versi ini sering dianggap kurang stabil, sehingga popularitasnya tidak sebesar pendahuluannya. Yang kedelapan ada Windows 2000. Windows ini dirilis pada tahun 2000. Windows 2000 diluncurkan hampir bersamaan dengan Windows ME. Tetapi Windows 2000 lebih ditunjukkan untuk perusahaan. Jadi Windows ini dibangun di atas arsitektur Windows NT. Jadi versi Windows 2000 ini lebih stabil dan sangat cocok digunakan di server serta lingkungan bisnis. Banyak perusahaan besar mengandalkan Windows 2000 untuk menjaga sistem mereka tetap berjalan tanpa gangguan. Lalu yang ke-9 ada Windows XP. Windows XP ini dirilis pada tahun 2001, yang dimana salah satu versi paling legendaris dari semua Windows, dengan tampilan antarmuka yang segar, stabilitas tinggi, serta dukungan untuk berbagai aplikasi. XP menjadi favorit jutaan pengguna. Bahkan setelah bertahun-tahun rilis, banyak orang masih beralih dari XP karena kemudahan dan kenyamanannya. Lalu ada Windows Vista yang dirilis pada tahun 2006 dengan tampilan modern melalui Aeroglass yang transparan dan efek visual keren. Tetapi versi ini tuh menuai banyak kritikan karena kebutuhan hardware-nya yang tinggi dan kinerjanya yang cenderung berat. Tetapi meskipun begitu, Vista memperkenalkan fitur keamanan baru yang kelak menjadi standar di Windows berikutnya. Lalu yang ke-11 ada Windows 7 tahun 2009, yang dimana Windows 2009 ini menjadi penyelamat setelah kegagalan Vista dengan performa lebih ringan, tampilan elegan, stabilitas yang baik. Jadi Windows 7 ini banyak diterima dan sangat positif penggunaannya. Banyak pengguna bahkan menganggap Windows 7 itu sebagai sistem operasi yang terbaik yang pernah dibuat oleh Microsoft. Lalu yang ke-8 ada Windows 7 yang dirilis pada tahun 2012. Dan Windows 8 ini mencoba berinovasi dengan tampilan Metro UI berbasis style. Dirancang untuk memenuhi perangkat layar sentuh. Tapi perusahaan besar ini justru membingungkan. Perubahan besar ini justru membingungkan karena banyak pengguna PC tradisional hilangnya tombol start menu. Kalau meskipun kurang populer, Windows 8 ini membuka jalan untuk pengalaman hybrid antar PC dan tablet. Lalu yang ke-13 ada Windows 10 yang dirilis pada tahun 2015, yang dimana Windows 10 ini memperbaiki kelemahan Windows 8 dengan mengembalikan start menu klasik, namun tetap membawa elemen modern. Jadi di versi Windows 10 ini membawa fitur Cortana atau asisten digital, browser baru seperti Microsoft Edge, serta sistem update berkelanjutan. Nah, Windows 10 juga lebih berfokus pada keamanan dan integrasi dengan layanan cloud. Lalu yang terakhir ada Windows 11 yang dirilis dari tahun 2021 hingga sekarang.
Nah, sampai sekarang yang dimana versi terbaru dengan desain yang lebih bersih, modern, dan minimalis. Taskbar-nya berada di tengah, jendela memiliki sudut membulat, serta integrasi dengan Microsoft Teams. Nah, Windows 11 ini mendukung aplikasi Android, gaming dengan direct storage, dan terus mendapatkan pembaruan fitur terbaru dari Microsoft Face. Next. Kemudian ada fitur dan keunggulan dari Windows. Yang pertama, antarmuka mudah digunakan. Windows memiliki tampilan yang intuitif dan mudah dipahami, sehingga pengguna baru dapat langsung beradaptasi. Yang kedua, kompatibilitas aplikasi sangat luas. Salah satu keunggulan Windows adalah dukungan aplikasinya yang sangat banyak, mulai dari aplikasi produktivitas, desain, multimedia, hingga game, semuanya dapat berjalan dengan baik di Windows. Hampir semua perangkat lunak populer menyediakan versi khusus untuk Windows. Yang ketiga, sistem keamanan berlapis. Windows menyediakan perlindungan bawaan seperti Windows Defender, Firewall, dan Smart Screen Filter. Pembaruan keamanan rutin juga malware. Dengan fitur enkripsi seperti BitLocker, data pengguna dapat dijaga lebih aman. Yang ketiga, yang keempat, mendukung multitasking. Windows dirancang untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Fitur seperti Task View, Snap Layout, dan Virtual Desktop memudahkan pengguna berpindah tugas atau mengatur tampilan kerja lebih efisien. Yang kelima, integrasi dengan layanan Microsoft. Windows terhubung langsung dengan berbagai layanan Microsoft seperti OneDrive, Teams, dan Outlook. Integrasi ini memudahkan sinkronisasi file, bekerja secara kolaboratif, dan mengakses data di berbagai perangkat dengan satu akun Microsoft. Yang keenam, dukungan hardware dan driver lengkap. Sebagian besar perangkat komputer, laptop, maupun aksesoris seperti printer dan scanner mendukung Windows secara optimal. Driver untuk berbagai hardware pun mudah ditemukan, sehingga proses instalasi perangkat baru menjadi lebih praktis. Kemudian, fitur dan keunggulan yang terakhir yaitu fitur aksesibilitas untuk berbagai kebutuhan pengguna. Windows menyediakan fitur seperti narator, speech recognition, dan mode high contrast untuk membantu pengguna yang memiliki kebutuhan khusus. Fitur-fitur ini memastikan semua orang dapat menggunakan komputer dengan lebih nyaman. Next. Kelemahan dan keterbatasan dari Windows. Yang pertama, rentan terhadap virus dan malware. Karena Windows merupakan sistem operasi dengan jumlah pengguna terbesar di dunia, ia menjadi target utama bagi pembuat virus. Meskipun memiliki sistem keamanan bawaan, pengguna tetap perlu berhati-hati dan biasanya harus menambah perlindungan antivirus. Yang kedua, membutuhkan spesifikasi perangkat yang cukup tinggi. Windows versi terbaru sering memerlukan RAM, prosesor, dan penyimpanan yang lebih besar. Pada perangkat lama, sistem dapat berjalan lebih lambat, terutama setelah menerima pembaruan besar. Yang ketiga, biaya lisensi relatif mahal. Tidak seperti beberapa sistem operasi lain yang gratis, Windows membutuhkan lisensi resmi untuk digunakan. Hal ini membuat biaya pengguna Windows lebih tinggi, terutama untuk organisasi atau instansi dengan banyak perangkat. Yang keempat, pembaruan sistem sering mengganggu. Windows melakukan update secara berkala dan beberapa pembaruan dapat memakan waktu lama. Pada beberapa kasus, update juga menyebabkan perubahan pada sistem atau munculnya bug yang mengganggu aktivitas pengguna. Yang kelima, sistem lebih tertutup dibandingkan OS open source. Windows tidak
memberikan kebebasan penuh kepada pengguna untuk memodifikasi struktur sistem operasi. Berbeda dengan Linux yang dapat dikustomisasi dan dimodifikasi secara mendalam, Windows memiliki batasan tertentu. Yang terakhir yaitu kurang fleksibel untuk pengembangan server. Pada lingkungan server, Windows Server tidak sefleksibel dan tidak seefisien banyak distribusi Linux. Selain itu, lisensinya juga berbayar sehingga biaya operasionalnya lebih tinggi untuk kebutuhan server berskala besar. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada perkembangan sistem operasi Windows. Perkembangan Windows ditandai dengan kemampuannya beradaptasi terhadap kebutuhan pengguna dan ancaman teknologi yang terus berkembang. Windows modern saat ini seperti Windows 10 dan Windows 11 telah mengalami peningkatan signifikan terutama pada aspek keamanan sistem, manajemen data, dan integrasi cloud. Windows disebut sebagai sistem operasi yang sangat populer sehingga menjadi target utama serangan siber. Oleh karena itu, pengembang Windows secara berkelanjutan meningkatkan fitur keamanan seperti yang pertama, pembaruan sistem atau Windows Update yang rutin. Yang kedua, penerapan enkripsi data. Yang ketiga, integrasi firewall. Yang keempat, perlindungan terhadap malware dan ransomware. Next. Selanjutnya ada penggunaan Windows saat ini. Nah, saat ini Windows digunakan secara luas pada berbagai sektor, antara lain yang dengan pendidikan. Ini sebagai sistem operasi utama pada laboratorium komputer dan perangkat belajar. Yang kedua, lingkungan perkantoran dan korporat. Ini untuk mendukung sistem administrasi, pengelolaan data, dan aplikasi bisnis. Lalu yang ketiga, lingkungan industri dan pemerintahan. Ini sebagai bagian dari sistem informasi dan infrastruktur teknologi. Next. Selanjutnya ada Windows dan tantangan keamanan modern. Perkembangan penggunaan Windows saat ini tidak dapat dipisahkan dari tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Strategi pengamanan Windows modern seperti satu, penggunaan enkripsi untuk melindungi data. Yang kedua, integrasi sistem keamanan seperti firewall dan sistem deteksi intrusi. Yang ketiga, pemindaian malware secara berkala. Keempat, edukasi pengguna sebagai bagian dari sistem keamanan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Windows bukan hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada pendekatan keamanan berbasis sistem dan manusia. Next. Baik, untuk tampilan Windows itu kurang lebihnya sebenarnya sama-sama yang sebelumnya. Cuma yang Windows versi 11 ini, yang seperti pada contoh ini, itu terlihat terkesannya lebih modern, lebih simpel. Seperti text bar-nya itu yang kiri sendiri, kiri bawah itu ada notifikasi cuaca, kemudian kotak-kotak itu menu Windows, terus sebelahnya ada bar untuk searching aplikasi, dan sebelahnya lagi ikon-ikon aplikasi yang dipin di text bar. Kemudian sebelahnya lagi, sebelah kanan sendiri ada waktu sama notifikasi dan kontrol panel yang sebelah kirinya. Boleh di next lagi contoh-contohnya. Nah, ini untuk gambar kontrol panelnya terlihat lebih modern, lebih simpel, jadi lebih enak dipandang. Dan juga lebih mudah pengoperasiannya ke daripada Windows yang di bawah 11. Boleh di next lagi untuk notifikasi. Nah, ini adalah untuk tampilan ketika
mengeklik notifikasi. Jadi notifikasi di sini gabung sama dengan tanggal dan tahun. Boleh di next lagi. Nah, ini untuk tampilan ketika mengeklik tombol searching aplikasi. Di sini terlihat sangat modern daripada yang sebelum-sebelumnya dan juga simple. Ada juga recent file yang terakhir kalian buka ketika habis eh, habis membuka file atau mengerjakan sesuatu. Yang ada di bawah itu seperti recommended itu. Nah, itu sebenarnya recent file yang terakhir dibuka oleh kita. Baik, bisa di next lagi slide-nya. Nah, kesimpulannya, Windows merupakan sistem operasi yang terus berkembang sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 hingga saat ini. Perkembangannya ditandai oleh peningkatan antarmuka, grafis, kestabilan sistem, kompatibilitas aplikasi, serta dukungan terhadap teknologi modern. Berbagai versi Windows dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna, baik di lingkungan pendidikan, perkantoran, industri, maupun pemerintahan. Di era digital saat ini, Windows tetap menjadi sistem operasi yang paling populer dengan keunggulan pada kemudahan penggunaan, dukungan perangkat keras yang luas, serta integrasi layanan Microsoft dan teknologi cloud. Namun, popularitas tersebut juga membuat Windows menghadapi tantangan keamanan cyber yang serius. Oleh karena itu, Windows modern terus melakukan pembaruan sistem, peningkatan fitur keamanan, serta edukasi pengguna untuk melindungi data dan menjaga stabilitas sistem. Secara keseluruhan, Windows tidak hanya berkembang dari sisi teknologi, tetapi juga dari strategi keamanan dan adaptasi terhadap kebutuhan pengguna di era modern. Baik, boleh di next lagi. Sepertinya sudah sampai di penghujung acara. Jadi itu tadi tentang sistem operasi Windows. Bila ada kesalahan kata atau ada informasi yang kurang, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.